Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Mari pada pagi hari ini kita mau satukan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya Padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya Padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Haleluya Yesus. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang saya berikan saat ini adalah bertambah dan bertumbuh. Nah Bapak Ibu Saudara, saya baru saja dikaruniai seorang anak dan usianya baru 5 bulan. Dan saya sedang berusaha supaya anak saya dapat bertumbuh dengan optimal. 6 bulan pertama ini saya hanya akan memberikan susu saja, ASI. Lalu setelah itu saya akan menambahkan makanan pendamping ASI, yaitu bubur ya. Dan seiring bertambahnya usia anak saya, maka teksturnya akan bertambah sampai pada akhirnya dia dapat makan makanan yang keras.
Nah, Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan kerohanian seseorang itu sebenarnya hampir sama dengan pertumbuhan manusia pada umumnya. Tahukah Bapak Ibu, ketika kita baru percaya kepada Tuhan Yesus, ya baru menjadi orang Kristen, maka kita disebut sebagai bayi rohani. Dan menjadi kehendak Allah yaitu supaya kita bertumbuh juga dengan optimal. Dan apa yang membuat kita dapat bertumbuh yaitu bertambah-tambah dalam pengenalan kita akan Tuhan. Makanan kita secara rohani yaitu firman Tuhan. Dan manusia yang percaya kepada Yesus, dia tidak hanya minum susu saja ya, dia harus belajar makan makanan yang keras supaya dia bertumbuh dengan baik pertumbuhan rohaninya. Nah, kalau itu tidak terjadi, ya bisa menjadi stunting rohani. Apakah bisa? Bisa saja. Nah, Rasul Paulus menegur orang-orang yang ada di Ibrani ya, karena mereka sudah lama menjadi orang Kristen tetapi harus terus diajari tentang asas pokok kebenaran firman Tuhan. Dalam Ibrani pasal 5 ayatnya yang ke-12 berkata, "Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras." Nah, mereka sudah lama menjadi orang Kristen tetapi harus terus belajar tentang asas-asas pokok kebenaran firman Tuhan. Ya, hal-hal yang mendasar dalam kekristenan. Nah, padahal dalam segi waktu seharusnya sudah mengetahui banyak hal dan pertumbuhan rohaninya seharusnya sudah baik. Tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, di ayat yang ke-11 berkata tentang hal itu, "Banyak yang harus kami katakan tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan." Ya, penyebabnya yaitu adalah lamban untuk mendengar, lamban untuk mengerti, disebabkan oleh sikap yang masa bodoh. Ya, saya ngertinya begini, saya maunya seperti ini dan seterusnya. Tidak mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika ada hal yang lebih berat, mereka tidak dapat memahami dan menerima. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus bertambah ya, bertambah dalam pemahaman kita tentang Allah, bertambah dalam pengertian kita tentang kekristenan, tentang bagaimana kita mengikut Tuhan Yesus, ya supaya kita dapat bertumbuh dengan baik. Seperti halnya bayi, dia harus bertambah tekstur makanannya. Nah, kalau orang dewasa sudah besar ya tetapi masih makan bubur, berarti ada masalah dalam hal pertumbuhannya. Demikian juga kerohanian kita. Kalau kita tidak mau naik tekstur ya, tidak mau makan makanan yang keras, berarti ada masalah dalam pertumbuhan kerohanian kita. Apa itu makanan keras? Ya, hal-hal yang kita anggap ya itu sebagai sesuatu hal yang mungkin berat untuk didengarkan ya, ada teguran yang keras, ada pengajaran, ada hal-hal yang mungkin belum pernah kita ketahui ya, tapi ada banyak orang yang menghindari itu. Aduh, firman Tuhannya yang ringan-ringan aja lah, nggak usah yang berat-berat, hal-hal berkat kek atau sesuatu yang menyenangkan saya, yang memberkati saya gitu ya. Nah, itu pertanda orang yang tidak bertumbuh kerohaniannya. Bayi rohani ya itu tidak akan maju dalam kekristenannya. Demikian juga tidak tahu banyak hal dan belum dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, seperti halnya anak kecil, dia akan memasukkan apa saja ke dalam mulutnya. Ya karena dia tidak tahu ini yang seharusnya dia makan atau yang tidak boleh dia makan. Dan tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan juga bayi rohani itu pasti akan mementingkan dirinya sendiri. Yang penting saya harus dilayani, saya harus diperhatikan dan seterusnya. Itu seorang anak itu egosentris ya, mementingkan diri sendiri dan sering ngambek. Nah, itu anak kecil. Tetapi orang dewasa dia akan mandiri ya. Dia akan tahu apa yang seharusnya dia makan. Gak usah dikasih tahu makan makanan yang sehat, pasti dia akan makan supaya kesehatannya baik ya, pertumbuhannya baik. Dan juga pasti akan tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan tentunya hanya orang dewasa
yang akan dipercayakan hal-hal yang besar. Jadi sebenarnya pilihan ada di tangan kita. Kalau kita tidak mau naik tekstur, ya kita akan tetap di tahap kanak-kanak rohani saja, ya belum dapat mengerti hal-hal yang besar. Namun biarlah kita berusaha untuk menambahkan iman kita, menambahkan pengetahuan kita akan Allah sehingga kita bertumbuh. Ya, kalau pengetahuan, pengertian kita tentang Allah bertambah, maka dalam menghadapi kehidupan juga pasti responnya lain. Ya, jadi kita ingat bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita terus maju dalam kekristenan, ya, sehingga kita mendapatkan bagian apa yang Tuhan janjikan. Puji nama Tuhan, biarlah ini menjadi perenungan kita bersama, biarlah kita terus bertumbuh, menjadi dewasa, dan menikmati kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan. Puji nama Tuhan, biar kita datang kepada Tuhan dan menaikkan syukur kita buat kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih kami mengucap syukur buat firman-Mu. Berikan kepada kami kemampuan untuk memahami dan mengerti. Demikian juga kami tinggal dalam firman-Mu supaya nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami naikkan syukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.